Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Ibadah Minggu Raya, online dan onsite service, pukul 11 siang. Ibadah tengah minggu, Be Like Jesus. setiap hari Sabtu, online service, pukul 12.30 siang. Mari beribadah bersama kami, baik secara onsite ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami, mengimani, dan mengenal Yahweh sebagai Bapa, Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Sahabat Shalom, ya. Bagaimana kita belajar untuk menjadi seperti Yesus, kita bisa bersama. Dan saya sebelum berbagi kebenaran firman Allah, saya mengajak semua untuk satu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di hari Sabat ini kami boleh ada kembali untuk merenungkan firman-Mu. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui, kami semua diberkati, dan kami percaya kami akan memahami kebenaran-Mu lebih lagi, dan mampukan kami menjadi pelaku firman, bukan cuma sekedar pendengar firman. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pembahasan kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya berharap semua kondisi saudara dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan sehat senantiasa ya. Hari ini kita akan belajar satu perkataan Yesus, yakni lepaskanlah kami daripada yang jahat, yang tentunya terambil dari doa Bapa kami. Natsnya ada dalam Matius 6 ayat 13. Sekali lagi, ini adalah seri pengajaran panjang tentang perkataan dan pengajaran Yesus, dan ini sudah masuk pada seri yang ke-56, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikuti seri-seri sebelumnya kalau memang mau belajar bersama saya setiap perkataan dan pengajaran Yesus. Ada masih banyak ratusan seri lagi ke depan tentang perkataan dan pengajaran Yesus yang akan kita dalami. Hari ini kita akan coba belajar dari Matius 6 ayat 13, kalimatnya lepaskan kami daripada yang jahat. Ya. Kalimat lengkapnya demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kalimat jangan membawa kami ke dalam pencobaan sudah saya bahas di seri sebelumnya di minggu yang lalu. Bapak bisa ikuti, ada pertinggalnya di sosial media kita, pelayanan digital kita, ya, baik di TikTok, di Instagram, maupun juga di YouTube dan di Facebook. Sekarang kita mau bahas kalimat berikut dalam Matius 6:13, yakni lepaskanlah kami dari yang jahat. Ayat ini adalah bagian dari pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit yang berfokus pada doa. Doa Bapa kami adalah pengajaran Yesus yang memberikan pola doa kepada murid-muridnya. Jadi doa Bapa kami, kembali terus saya ulang dalam Matius 6 ayat 9-13, yang diajarkan oleh Yesus ini mencakup berbagai aspek hubungan antara manusia dengan Bapa dan juga manusia dengan sesamanya. Dalam konteks hubungan antara manusia dengan Bapa, diajarkan di situ tentang penyembahan, penyerahan, pengampunan, dan perlindungan. Bagian kalimat lepaskan kami dari yang jahat adalah permohonan untuk perlindungan dari hal-hal yang jahat yang kita panjatkan kepada Bapa dan berharap Bapa menolong kita. Nah, sekarang kita coba dalami Bapak Ibu. Apa sebenarnya makna lepaskan kami dari yang jahat? Kita coba membreakdown-nya. Kita coba memilah-milah
dan kita bahas topik-topik atau kata-kata yang lebih pendek lagi. Kita coba dalami kata lepaskan atau rusai dalam bahasa Yunaninya. Apa makna kata rusai atau kata lepaskan dalam konteks pengajaran doa Bapa Kami ini? Kata rusai, Bapak Ibu, itu berasal dari kata dasar ruomai, ya, yang memiliki arti menyelamatkan, rescue, deliver dalam bahasa Inggris, membebaskan, liberate, set free dalam bahasa Inggris, atau menarik keluar dari bahaya. Itulah pengertian dari kata ruomai, ya, yang kemudian berkembang menjadi kata rusai dan digunakan dalam doa Bapa Kami. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi kata lepaskan itu berarti menyelamatkan. Ketika kita doa, lepaskan kami daripada yang jahat, berarti kita ingin diselamatkan oleh Bapa. Kata rusai juga bisa berarti membebaskan. Jadi ketika kita berdoa, lepaskan kami dari yang jahat, kita berharap Bapa untuk membebaskan kita semua dari hal-hal yang jahat. Kemudian kata rusai juga bisa berarti menarik keluar dari bahaya. Jadi ketika kita berdoa, lepaskan kami dari yang jahat, kita sedang berdoa dan berharap agar Bapa menarik kita keluar dari bahaya yang disebabkan oleh hal-hal yang jahat itu. Itulah pengertian dari rusai atau dari kata dasar ruomai. Jadi kata kerja Yunani ruomai, Bapak Ibu, pada dasarnya berarti menyelamatkan atau melepaskan dari bahaya atau kesusahan. Dan bicara mengenai bahaya dan kesusahan, bukankah itu yang berkali-kali berulang kita alami sebagai manusia yang hidup di bumi ini? Ini menyampaikan gagasan untuk menarik seseorang ke tempat yang aman. Jadi kata lepaskan itu ya merupakan kata yang punya gagasan menarik, yakni menarik seseorang ke tempat yang lebih aman. Seringkali menyiratkan campur tangan ilahi atau tindakan penyelamatan yang kuat yang tentunya dilakukan oleh yang lebih superior kepada yang inferior. Dalam perjanjian baru, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah atas umatnya dari segala dosa, kejahatan, dan bahaya. Itulah pengertian kata lepaskan, pengertian kata rusai, ruomai dalam bahasa Yunani. Jadi kata ini menunjukkan tindakan penyelamatan yang aktif oleh Allah. Bukan hanya sekedar menghindarkan seseorang dari bahaya, tapi benar-benar menariknya keluar dari bahaya itu. Jadi ketika kita paham ini dan kita berdoa dengan sungguh, Bapa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu berarti kita benar-benar percaya dan berharap agar Allah menarik kita keluar dari segala bahaya yang mengancam kita. Mengancam keselamatan kita, mengancam hidup kita, mengancam apapun yang bisa kita rasakan. Orang yang berdoa demikian, orang yang benar-benar memahami bahwa hanya Allah lah sumber pertolongan yang sejati. Bagaimana dengan kita? Ketika kita berdoa atau mengucapkan doa Bapa kami, lepaskan kami dari yang jahat. Apa pemahamanmu? Saya sudah jelaskan kata lepaskan sesuai dengan makna dalam bahasa Yunaninya. Kata ruomai tadi, ya, atau rusai tadi, itu juga digunakan di beberapa tempat di Alkitab kita. Misalnya Matius 27 ayat 43. Ia percaya kepada Allah, biarlah Allah yang melepaskannya. Rusasto sekarang. Ya. Jadi kata rusasto ini juga dari kata ruomai atau rusai, Bapak Ibu. Kata dasarnya sama. Diterjemahkan dalam Matius 27 sebagai melepaskan. Kemudian juga dalam 2 Timotius 4 ayat 18 ada kalimat begini. Tuhan kurios akan melepaskan, akan rusetai. Ya. Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan rusetai. Ya, juga sama-sama dari kata ruomai atau rusai tadi. Akan rusetai aku dari setiap perbuatan jahat. Maka ketika kita memahami penempatan-penempatan kata rusai atau ruomai dalam beberapa tempat di Alkitab Perjanjian Baru, kita akhirnya mengerti memang bahwa ruomai atau rusai itu secara harfiah, secara etimologi berarti melepaskan. Itulah pengertiannya. Jadi ketika kita berdoa, Bapa,
rusai aku dari segala yang jahat. Itu kita benar-benar berharap agar Bapa melepaskan kita dari semua apa yang namanya kejahatan atau bentuk-bentuk yang jahat itu. Jadi kata lepaskanlah, rusai, ya, ruomai, berarti selamatkanlah, berarti bebaskanlah, atau lepaskanlah dari bahaya. Kata ini sering digunakan dalam konteks penyelamatan yang bersifat mendesak, seperti membebaskan dari musuh, seperti membebaskan dari kuasa jahat, sehingga kita ketika berdoa, Bapa lepaskanlah, kita memang berkehendak agar Allah cepat-cepat, karena waktunya nggak banyak, agar Ia segera menolong kita, melepaskan kita dari semua cengkraman bahaya kejahatan itu. Itulah pengertian kata rusai, ruomai, yang diterjemahkan oleh LAI menjadi kata lepaskan. Lepaskan dari apa? Kalau kita membaca Matius 6 ayat 13 tadi, kita berdoa kepada Bapa agar Dia melepaskan kita dari segala yang jahat. Makna yang jahat, kalimat dalam bahasa Yunaninya to poneru, ya. To poneru, ya, yang jahat. Topeneros atau topeneru, ya. Ini bisa merujuk pada kejahatan yang umum. Yang jahat itu, toponero ini bisa ngomongin secara umum. Seperti evil, weakness, yang bisa berarti adalah kejahatan. Ya. Merujuk pada sebuah terminologi yang sering kita dengar, yakni dosa. Atau sistem dunia yang sudah rusak. Atau penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan. Jadi ketika kita berdoa, Bapa, lepaskan dari yang jahat. Maka kita ingin Bapa agar membebaskan kita segera mungkin. Dari apa? Dari sistem dunia yang jahat ini, yang sudah rusak ini. Penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan. Dan tentunya Bapa segera melepaskan kita dari apa? Dari semua yang merujuk kepada dosa. Wah, kalau kita menyadari ini, kita akhirnya memahami konsekuensi-konsekuensi ketika kita berdoa demikian. Tapi kalimat ini, lepaskan kami dari yang jahat. Gereja juga memahaminya yang jahat itu adalah pribadi yang jahat. Sang jahat atau si jahat yang namanya iblis yang dipahami oleh gereja pada umumnya. Nggak apa-apa gitu ya. Namanya penafsiran berkali-kali saya bilang. Dalam bahasa Yunani bentuk toponeru itu karena bisa berbentuk netral, the evil, atau maskulin, the evil one. Ya, jadi ketika gereja menafsirkan bahwa toponeru ini adalah si jahat, si iblis, the evil one, ya itu secara ilmu tafsir nggak masalah. Ya. Tapi juga yang namanya toponeru bisa bersifat netral, the evil. Ya, the evil itu berarti kan jahat atau kejahatan. Berarti bukan cuma bicara mengenai si jahat yang dipahami gereja sebagai iblis itu atau satan itu, tapi juga bicara mengenai kejahatan secara umum. Makanya saya bilang tadi ketika kita berdoa, lepaskan kami dari yang jahat. Itu kata toponeru bisa merujuk pada kejahatan umum. Merujuk pada dosa secara umum. Atau sistem dunia yang sudah rusak karena dosa. Atau penderitaan yang diakibatkan karena kejahatan. Jadi kalimat toponeru itu bisa luas, bukan semata hanya dari si iblis. Lepaskan dari si jahat, si iblis, si satan. Tapi lebih daripada itu pengertiannya. Nah, konteks historis dan budaya Yahudi harus kita perhatikan. Jika kita mau membaca dan memahami kalimat, lepaskanlah kami dari yang jahat atau lepaskanlah kami dari si jahat. Seperti saya bilang tadi, toponeru bisa sifatnya netral atau maskulin. Kalau sifatnya netral, maka toponeru berarti lepaskan kami dari yang jahat. Sedangkan kalau kita menafsirkannya itu maskulin, maka bentuknya lepaskanlah kami dari si jahat. Nah, kalau si jahat itu referensinya tentu iblis. Tapi kalau yang jahat itu bisa lebih luas lagi. Sistem yang korup, sistem yang jahat, ya, kejahatan yang umum, itu juga bisa berarti toponeru. Tergantung kita membacanya seperti apa. Nah, pandangan Yahudi tentang kejahatan dan iblis, Bapak Ibu. Dalam pemikiran Yahudi, kejahatan dilihat dari dua aspek utama. Yang pertama, orang Yahudi sebelum pembuangan.
Jadi kalau kita mau memperhatikan perjanjian lama, memang ini harus diperhatikan. Pemahaman Yahudi yang mau kita dalami itu pemahaman Yahudi sebelum dibuang atau sesudah dibuang. Bapak Ibu yang sudah menjadi membership dari YouTube WBSD akan ngerti arah omongan saya ini kemana. Karena hal-hal yang belum saya bagikan untuk umum, saya sudah bagikan di dalam membership YouTube WBSD. Maka kalau mau ngomongin lebih pandai, lebih cerdas, lebih tahu, maka orang-orang yang belajar bersama saya di membership YouTube WBSD akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih belajar daripada yang tidak. Jadi orang Yahudi membaca Alkitab, membaca Taurat mereka, itu berbeda antara orang Yahudi sebelum dibuang ke Babel dan orang Yahudi setelah dibuang ke Babel. Orang Yahudi sebelum pembuangan ke Babel itu percaya akan adanya Yetzer Haton. Yetzer Haton itu keinginan baik dalam diri manusia, dan juga Yetzer Hara, keinginan buruk. Jadi manusia itu dalam dirinya ada keinginan baik dan keinginan buruk. Seperti berkali-kali saya bilang, mungkin sama dengan yin and yang dalam ajaran Chinese atau budaya Tionghoa. Dalam Konghucu mungkin, ya, ada yin and yang, ya, ada yang baik, ada yang jahat, itu harus balance. Dan itu memang pemahaman Yahudi seperti itu. Tidak serta-merta keinginan baik itu semuanya baik, tidak serta-merta keinginan jahat itu adalah jahat. Keinginan jahat itu tentu ukurannya kalau perjanjian baru adalah keinginan daging. Keinginan daging misalnya mau menjadi kaya, nggak melulu konotasinya jahat. Keinginan daging untuk menjadi orang yang terpandang tidak melulu itu bernuansa pada hal kejahatan. Orang kalau tidak punya mimpi, maka dia tidak mungkin akan menjadi orang yang lakukan hal yang terbaik dalam hidupnya. Maka satu sisi punya keinginan-keinginan daging itu. Aku mau jadi A, jadi B, jadi C, itu bagus saja. Tapi tentu keinginan-keinginan yang jahat itu, yang ngikutin daging itu juga banyak yang tidak baik. Sebaliknya keinginan yang baik belum tentu baik juga. Kita nolong orang gitu ya. Tapi kita ya cuma nolong orang aja. Itu bisa menjadi hal yang buruk karena tidak semua orang yang kita tolong itu bisa menghargai dan bisa mengapresiasi yang kita berikan itu dengan maksimal. Ada orang yang ketika kita tolong malah justru membuat dia semakin malas untuk bekerja. Jadi keinginan baik yang ada dalam hidup kita tidak langsung bermuara pada hal yang baik. Makanya keinginan baik dan keinginan buruk dalam diri kita itu sesuatu yang harus balance. Yang harus dipahami dalam konteks tadi kalau kita pakai terminologi budaya Cina ya yin and yang itu. Orang Yahudi juga demikian. Orang Yahudi punya Yetzer Hara, kecenderungan berdosa dalam dirinya. Ada Yetzer Haton, kecenderungan berbuat baik dalam dirinya. Orang Yahudi itu punya pemahamannya seperti itu sebelum dibuang di Babel. Tapi orang yang Yahudi yang setelah dibuang di Babel itu akhirnya mempercayai hitam dan putih. Allah harus ada musuhnya. Karena dalam budaya di Babel, di Persia, itu ada kepercayaan ada dewa baik dan dewa jahat. Dewa baik itu adalah Ahura Mazda, dewa jahat itu adalah Angra Mainyu atau Ahriman. Orang Yahudi yang kembali dari Babel sudah dengan pemahaman tadi. Orang Zoroastrianism, orang percaya kepada agama Zoroaster itu percaya ada dewa baik, dewa jahat. Ketika orang Yahudi ini kembali dari Babel dengan pemahaman tadi, mereka mulai mencari di Taurat mereka. Ada nggak yang jahat lawannya Allah? Mereka ketemu yang namanya Satan. Maka orang-orang Yahudi pasca pembuangan, Satan adalah pribadi yang berusaha untuk menggoda dan menyesatkan. Makanya penafsiran lepaskanlah kami dari yang jahat atau si jahatnya itu kalau kita ngomongin bentuknya maskulin tadi, itu merujuk pada si Satan ini. Nah, dalam Yahudi abad pertama, orang-orang Yahudi percaya bahwa dunia ini penuh dengan kuasa kegelapan yang bekerja untuk menghancurkan umat Allah. Itu faktanya. Saya udah banyak baca buku literatur tentang dunia perjanjian baru. Memang orang Yahudi di abad itu, di zaman perjanjian baru itu, orang Yahudi yang percaya bahwa dunia ini memang sudah dikuasai kegelapan. Maka mereka berharap ada Mesias, ada juru selamat yang datang untuk menyelamatkan mereka. Pemahaman bahwa dunia sudah dikuasai kegelapan itu karena juga mereka menyadari bahwa mereka sudah dijajah baik oleh Yunani sebelumnya, sekarang oleh Romawi. Tidak ada raja bagi mereka.
Tidak ada bait Allah untuk mereka beribadah. Maka dunia bagi mereka di zaman itu sebagai dunia yang penuh dengan kegelapan. Maka mereka butuh Mesias, mereka butuh juru selamat, mereka butuh orang yang diurapi, memimpin mereka untuk keluar dari kegelapan ini. Makanya pengharapan mesianik di zaman Yesus itu begitu kuatnya. Maka ketika Yohanes Pembaptis muncul, mereka bertanya, apakah kau Mesias itu? Ketika Yesus muncul, mereka bertanya, apakah kau Mesias itu? Karena memang pengharapan mesianik itu sangat kental sekali, sangat terasa sekali dalam konteks zaman perjanjian baru. Nah, murid-murid Yesus yang mendengar doa Bapa kami ini, yang mendengar Yesus berkata dalam doanya ketika diminta untuk mengajar murid-muridnya bagaimana dia berdoa, dia mengatakan, doalah, lepaskanlah kami dari yang jahat. Maka ketika murid-murid itu mendengar doa ini, besar kemungkinan mereka langsung memahami bahwa Yesus sedang mengajarkan mereka untuk meminta perlindungan dari kuasa jahat, dari si jahat, dari si iblis, dari si Satan. Karena itu pemahaman yang paling umum yang ada di antara orang Yahudi yang hidup di zaman perjanjian lama. Dan juga yang di dalam perjanjian baru, terutama orang Yahudi yang keluar dari pembuangan di Babel. Itulah pemahaman mereka. Itulah apa yang mereka pahami. Jadi kekasih Tuhan biji mata Tuhan, itulah konteks historis. Sebelum kita menafsirkan apa pengertian lepaskanlah kami dari yang jahat, kita mesti paham ini dulu. Ya, yang dimaksudkan yang jahat oleh Yesus ini siapa? Ya. Kalau kita nggak paham ini, kita salah nanti menafsirkannya. Juga dalam kebudayaan Yahudi ada konsep eksorsisme atau kelepasan atau pelepasan. Dalam tradisi Yahudi itu juga ada. Di zaman Yesus ada tradisi doa perlindungan dari kekuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Yahudi. Maka mereka sering berdoa meminta kepada Yahweh, kepada Allah untuk melindungi mereka dari pengaruh roh-roh jahat. Jadi pemahaman akan iblis, akan Satan, akan roh jahat di dalam konteks perjanjian baru, di dunianya Yesus ketika lahir menjadi manusia. Di dalam budaya Yahudi itu kental sekali dengan pengajaran ini. Bahwa ada roh-roh jahat, kita harus minta perlindungan dari Allah. Ada iblis. Makanya Petrus mengatakan iblis itu seperti singa mengaum-ngaum siap menerkam kita. Ada Satan yang katanya juga sebagai roh-roh penguasa di udara. Pengajaran-pengajaran seperti itu bukan pengajaran yang tanpa latar, ada latarnya. Semua dilatar belakangi oleh kembalinya mereka dari pembuangan di Babel, di mana mereka mendapatkan banyak hal dalam agama Babel yang tidak mereka dapati dalam Taurat mereka. Mereka mulai compare, mereka mulai memahami Taurat dengan perspektif Babel. Makanya dicarilah itu lawannya Allah, ketemulah Satan, dan kebetulan Satan itu arti harfiahnya juga adalah lawan. Jadi doa Bapa kami mengajarkan, yang diajarkan Yesus maksud saya, lepaskanlah kami dari yang jahat, itu mencerminkan keyakinan ini. Mencerminkan pemahaman orang Yahudi bahwa mereka hidup dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Mazmur 140 ayat 1-2, lepaskanlah aku ya Yahweh daripada orang jahat, daripada poneros dalam terjemahan Septuaginta. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan dalam hati. Di sini pemazmur mengatakan bahwa poneros di sini adalah orang-orang jahat, bukan si iblis atau si Satan. Kenapa? Karena memang Mazmur itu ketika ditulis sebelum dibuang ke Babel. Maka pemahaman tentang Satan itu adalah makhluk roh yang berontak kepada Allah, terus dilempar ke bumi menjadi setan-setan atau roh jahat, itu belum ada dalam pemahaman ketika pemazmur nulis 140 ini. Ya. Makanya yang mereka pahami, yang jahat itu ya orang-orang jahat. Orang-orang yang berniat melakukan kejahatan dan merancangkan kejahatan di bumi itu, itulah yang dimaksudkan poneros. Dalam konteks perjanjian lama, terutama ketika kita membaca Mazmur 140 yang ketika diterjemahkan dalam Alkitab Septuaginta yang berbahasa Yunani, di situ kata orang jahat atau pada yang jahat diterjemahkan menjadi kata poneros dalam Alkitab Septuaginta. Jadi doa Bapa kami yang diajarkan Yesus tadi, lepaskanlah kami dari yang jahat, mencerminkan keyakinan itu. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Ini menunjukkan bahwa kuasa jahat itu nyata. Dan hanya Allah, hanya Bapa yang bisa membebaskan kita, yang bisa melepaskan kita dari kuasa kejahatan atas kita.
2 Tesalonika 3 ayat 3 mengatakan, tapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi memang ada janji bahwa Allah akan memelihara kita dari yang jahat, terhadap yang jahat, terhadap poneru. Maka Yesus ketika berkata, lepaskanlah kami dari yang jahat, itu ya berarti tidak salah. Karena apa yang dikatakan Yesus itu yang dipahami kemudian oleh banyak orang yang hidup di zaman itu juga. Termasuk orang Kristen, dalam hal ini Paulus ketika nulis 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tuhan adalah setia, ia akan menguatkan kamu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, karena hanya Allah lah, hanya Bapa lah yang sanggup memelihara kita dari yang jahat, maka kita, kata Yesus, berdoalah, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bukankah ini ayat yang paralel, yang saling menguatkan satu dengan lainnya? Kemudian kita belajar tentang makna esensial pergumulan hidup manusia. Nah, kejahatan dalam dunia ini, Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan kejahatan struktural. Ada ketidakadilan, ada kekerasan, ada penindasan, maupun kejahatan personal, dosa, kebencian, dan keserakahan. Jadi di dunia ini ada dosa struktural dan juga ada kejahatan personal. Doa ini adalah seruan agar Bapa melindungi dan membebaskan kita dari pengaruh buruknya. Pengaruh buruk apa? Pengaruh buruk dari kejahatan struktural dan juga pengaruh buruk dari kejahatan personal. Contoh misalnya, kita ambil contoh Yusuf misalnya. Yusuf tuh dijual oleh saudara-saudaranya. Ya. Jadi dalam konteks Yusuf, yang jahat itu bukannya si Satan, si iblis, tapi adalah sistem, ya, yang akhirnya dilakukan oleh saudara-saudaranya. Hal yang jahat, perbuatan yang jahat, ketidakadilan, kekerasan, penindasan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap adiknya yang namanya Yusuf ini. Tapi faktanya, Allah menyertai Yusuf. Maka meskipun Yusuf itu mengalami bahaya, mengalami yang namanya kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, tapi Allah memelihara. Nah, presiden inilah yang kita pakai untuk kita beriman dalam doa kita kepada Bapa, seperti yang Yesus ajarkan, Bapa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Maka meskipun, kata Yusuf, kamu merancangkan, mereka-reka yang jahat, Allah lah yang menjadikan semuanya indah. Allah yang merancangkan itu. Kamu hanya bisa mereka-reka, tapi Allah yang memakai semua reka-rekaan itu menjadi jalannya Dia. Ayub juga diuji, tapi akhirnya dipulihkan. Cerita tentang Yusuf dan Ayub yang sama-sama juga mengalami kejahatan. Ada orang-orang jahat yang berusaha mengganggu dia. Kalau Ayub tentu diganggu oleh lawan atau Satan kita. Sedangkan kalau Yusuf diganggu oleh saudara-saudaranya. Jadi dua cerita dalam Alkitab ini mestinya membuat gambaran, memberikan gambaran kepada kita bahwa kejahatan dalam dunia ini begitu terang benderangnya. Ada orang yang secara sistematis, secara struktural berbuat kejahatan. Ya kayak koruptor itu kan melakukan korupsi dengan sistematis, terukur gitu, supaya tidak tertangkap dan tidak terbongkar. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Ya, bahwa kita itu sedang ada di dunia yang secara struktural jahat. Secara by system jahat. Membuat kita tidak dekat dengan Allah. Dengan waktu kerja yang padat. Dengan tugas-tugas yang berat, itu kan membuat kita tidak bisa fokus kepada Allah. Godaan dan pencobaan. Bagian sebelumnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam Matius 6 ayat 13 kan kalimat awalnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat yang kita sedang bahas hari ini. Jadi bagian sebelumnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan bagian ini itu saling kait-mengkait. Kita memohon agar Bapa tidak membiarkan kita jatuh ke dalam dosa, sekaligus melepaskan kita ketika kita
hampir dikalahkan kejahatan. Jadi kita tuh mestinya bersinergi. Ya. Kita harus menyadari bahwa bukan saja kita berdoa agar jangan dibawa ke dalam pencobaan, tapi kita juga berdoa agar dilepaskan dari yang jahat itu. Kita memohon agar Bapa tidak membiarkan kita jatuh ke dalam dosa atau melepaskan kita ketika kita hampir dikalahkan oleh kejahatan. 1 Yohanes 5:19 mengatakan demikian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Kuasa si jahat. 1 Yohanes 5:19. Jadi dengan kita berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Lepaskan kami dari si jahat, apapun itu bentuknya. Karena tuponero tadi bisa bentuknya netral dan juga bisa bentuknya maskulin. Ketika kita berdoa demikian, itu mengajarkan bahwa kita sedang memohon kepada Allah supaya kita tidak jatuh ke dalam pengaruh sistem dunia yang penuh dengan kejahatan dan kebejatan moral. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Kan sudah saya bilang yang jahat ini bisa bersifat netral, sistem kejahatan yang ada saat ini, dan juga bisa bersifat maskulin. Kalau maskulin berarti kita menafsirkan itu si jahat. Dan dengan kita berdoa lepaskan kami daripada yang jahat atau si jahat, itu berarti kita dalam kesadaran yang penuh kepada Allah supaya kita tidak jatuh dalam sistem dan pengaruh buruk dunia seperti itu. Kita meminta belas kasihan Dia agar tidak dibiarkannya kita terhisap dengan sistem yang penuh kejahatan dan kebejatan moral. Jadi ini makna doanya dalam sekali Bapak Ibu. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. The evil one. Ya. Jadi kita sama-sama mengerti bahwa Yesus itu kepengen kita menjadi orang-orang yang benar-benar luar biasa di dalamnya. Dia mengajarkan doa Bapa kami dengan begitu vulgarnya, relatif pendek tapi tajam. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan apa yang Yesus ajarkan dalam Matius 6 ayat 13 ini? Lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Kesadaran akan adanya orang-orang jahat dan kuasa jahat yang sudah menguasai bumi, itu membuat kita lebih menjadi orang yang bijak. Karena emang faktanya tidak terbantahkan. Banyak orang-orang yang jahat, banyak kuasa-kuasa jahat yang sudah bukan saja menguasai dunia ini, tapi membelenggu dunia ini. Sehingga kita yang hidup di dunia ini susah keluar. Ya. Ada benteng tinggi gitu yang membuat kita tidak bisa melangkah dengan bebas. Makanya kita harus sadar gitu. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang benar, sudah hidup sebagai murid Yesus, kita harus punya kesadaran bahwa orang-orang jahat, kuasa jahat, itu sudah menguasai dunia ini. Kita keluar rumah aja, harus dalam kesadaran kita akan bertemu dengan orang-orang jahat. Makanya kita berdoa sebelum kita keluar rumah. Lepaskanlah aku dari segala yang jahat. Jadi doa ini kita mengajak, dengan doa ini kita juga mengajak untuk kita terus berlindung dalam Kristus. Doa ini juga mengajak kita untuk terus berlindung dalam Kristus. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berarti kan kita memohon agar Allah lewat Yesus menarik kita keluar dari kejahatan itu. Yohanes 16 ayat 33 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, kata Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Yesus sudah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan kutuk dosa bahkan. Dia sudah selesaikan itu di atas kayu salib dengan kalimat Eloi, Eloi lama sabatani dan tetelestai. Yesus mengatakan aku telah mengalahkan dunia. Jadi ketika kita berdoa, lepaskanlah aku dari yang jahat. Itu berarti kita juga benar-benar sedang berdoa, memohon perlindungan yang dalam dari Allah lewat Yesus Kristus. Doa harus dipahami sebagai senjata. Dengan berdoa, demikian kita akan mengaktifkan kuasa perlindungan Allah dalam diri kita. Mazmur 91, kau baca saja cerita soal bagaimana Mazmur mengatakan dan mendeskripsikan orang yang benar-benar sudah berdoa.
atau sudah memohon perlindungan dari Allah. Mazmur 91, Bapak Ibu. Perikopnya diberikan judul dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi di situ diajarkan bagaimana kita harus bergantung penuh pada pertolongan Dia. Sebab tanpa pertolongan Dia kita nggak mungkin bisa melewati apapun di dunia ini. Karena dunia sudah dikuasai si jahat. Dunia sudah dikuasai oleh kejahatan. Secara sistem. Kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini. Ini kita mengerikan Bapak Ibu kalau boleh jujur. Rupiah kemarin nembus di angka 16.000. Kemudian juga beberapa sistem ekonomi dunia sedang goyang. Beberapa negara tetangga sedang kolaps. Baca koran internasional makanya Bapak Ibu. Ada perang dagang antara Amerika dengan Cina dan Rusia. Mestinya sih perang dagang meskipun akan berdampak pada Indonesia, Indonesia mungkin tidak akan terlalu berdampak luar biasa kalau Indonesia tidak ikut-ikutan. Indonesia tuh kalau dibilang katanya politiknya bebas aktif, non-blok. Tapi faktanya tidak non-blok Bapak Ibu. Indonesia sekarang ini ikut yang namanya BRICS. BRICS itu adalah negara-negara dengan populasi manusia terbesar dan mereka berusaha untuk memiliki mata uang sendiri. Karena kita tahu dunia ini kan mata uang yang berkuasa, berjaya sebagai raja mata uang itu kan adalah dolar. Dolar nggak bisa dihajar Bapak Ibu. Susah untuk menghajar dolar karena dolar menguasai semuanya. Faktanya Eropa sudah punya Europe ya, sudah punya euro ya. Tapi tetap aja ya, dolar berkuasa, berjaya. Mata uang euro yang digadang-gadang akan menjadi saingan Amerika nggak bisa. Cina dengan yuannya juga nggak bisa berdaya kalau seorang diri. Ya. Beberapa orang sudah berusaha untuk menguatkan mata uangnya, tapi nggak berhasil. Makanya akhirnya Cina menyadari nggak bisa melawan Amerika sendirian, dia mengajak Rusia. Dia mengajak India. Dia mengajak Brasil. Dan kita tahu itu, Cina populasi penduduknya udah berapa? 1,5 miliar kali. India juga kurang lebih demikian. Berarti udah 3 miliar kali. Baru dari 2 negara ini aja. Belum Rusia, Brasil, dan sekarang Indonesia juga ditarik masuk ke dalam BRICS itu. Atau menawarkan diri atau ditawarkan, pokoknya faktanya Prabowo bilang ayo ikut BRICS. Amerika sudah marah ya, terhadap Cina. Ya, dia masuk barang-barang dari Cina itu ditinggikan luar biasa ya, untuk melindungi domestiknya. Donald Trump melakukan hal itu. Dan pasti imbasnya akan dialami oleh negara-negara lain selain Cina. Kalau Rusia udah pasti. India juga pasti akan kena dampaknya. Brasil juga akan kena dampaknya. Dan Indonesia juga. Karena Indonesia juga bukan cuma negara yang ikut-ikutan. Karena diajak karena memang populasi penduduknya besar. Kita hampir 200 juta penduduk. Besar sekali itu. Mereka berharap kalau negara-negara yang besar penduduknya ini sepakat untuk punya mata uang lagi, mata uang bersama, mungkin bisa mengalahkan dolar. Maka sebelum dolar dikalahkan, Amerika akan gebukin dan kita menjadi salah satu target dari Amerika kalau menurut saya. Kalau kita nggak berdaya Bapak Ibu. Nggak usah Amerika secara pemerintahan. Kalau ada satu orang aja seperti tahun 98 ada George Soros. Ya, dengan uangnya yang ratusan triliun, ribuan triliun, itu bisa mengguncang pasar saham. Seperti yang terjadi di tahun 98. Nilai dolar tiba-tiba menyentuh angka 16.000 dari 2000-an, 2.500 sekian. Bayangin Bapak Ibu. Dan sekarang kita sudah mencapai juga nilai tukar terhadap dolar yang tertinggi di sepanjang setelah zaman reformasi. Ya, dan saya yakin ada dampak-dampak nanti dengan ikutnya Indonesia pada BRICS akan ada hantaman-hantaman dari Amerika. Jadi kita sedang dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Kita sedang dalam kehidupan yang dikuasai yang jahat. Maka berdoa lepaskanlah kami dari yang jahat itu sangat relevan.
Doa ini mengajak kita untuk terus berlindung pada Kristus. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus dalam Yohanes 16 ayat 33. Jadi kita dengan berdoa, lepaskanlah aku daripada yang jahat Bapa. Karena yang mengajarkan Yesus, kita harus percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia. Doa itu sebagai senjata. Dengan berdoa demikian kita mengaktifkan kuasa pelindungan Allah. Mazmur 91 tadi. Yang mengatakan bahwa dalam pelindungan yang maha tinggi. Kalau kita baca Amsal 18 ayat 10. Nama Yahweh adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kalau menghadapi dunia yang sedang kacau. Saya tidak bernubuat. Tapi saya coba menganalisa dengan kesederhanaan saya dalam berpikir. Ke depan dunia akan semakin tidak menentu. Ekonomi terutama. Ya. Dunia sudah dikuasai si jahat. Dunia sistem kejahatannya sudah mengerikan. Maka hanya kepada Yahweh lah sebagai menara yang kuat. Kita bisa berlari dan menjadi selamat jika kita mengarahkan kaki kita hanya kepada Yahweh. Maka berdoa, Bapa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu sangat relevan dalam kehidupan kita di 2025. Juga dengan kita berdoa demikian, kita hidup dalam kebenaran. Dengan berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat, maka kita menyadari atau menyadarkan diri kita bahwa tidak hanya memohon pembebasan semata kepada Allah, tapi kita juga harus menjauhi kejahatan. Jadi ketika kita berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat, kita kan bukan jadi orang pasif yang berharap hanya Allah lah yang nanti melepaskan kita dari yang jahat. Tapi kita juga ketika berdoa demikian, kita akan menaruhkan di alam bawah sadar kita bahwa kita juga harus bersikap. Untuk apa? Menjauhi kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 22 mengatakan jauhilah segala kejahatan. Roma 12 ayat 9 mengatakan bencilah yang jahat. Itu harus menjadi bagian dari kita. Jadi kalau kita hanya berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan kita tetap mendekati kejahatan, kita tetap mencintai kejahatan, maka doa kita doa omong kosong. Bagaimana bisa Allah akan memberkati kita ketika kita hanya diam dan bahkan menentang Dia? Gak mungkin kan? Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Jadi kita memohon, lepaskan aku daripada yang jahat, tapi kalau dalam hidup sehari-hari kita malah mendatangi si jahat, mendekati yang jahat, mencintai yang jahat, bagaimana coba? Bukankah itu adalah omong kosong? Bukankah itu munafik? Bukankah itu orang yang di depan ya, tapi di belakang adalah orang yang menikam dari belakang? Orang seperti ini meskipun Kristen dia menyalibkan Yesus kedua kalinya. Ayo kita belajar memahami kebenaran dengan sungguh Bapak Ibu. Saya rindu banget saudara paham sampai titik ini. Jadi ada implikasi-implikasi ketika kita berdoa, Bapa, lepaskanlah aku dari yang jahat. Implikasi dalam kehidupan Kristen harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kejahatan itu nyata dan aktif melawan kita. Jangan jadi orang yang lugu, yang tidak berjaga-jaga, tidak berwaspada, menganggap semua orang itu baik, menganggap semua itu baik, menganggap semua itu adalah sahabat dan teman. Enggak Bapak Ibu. Dengan kita belajar berdoa, dengan konsisten dan paham pemahaman yang benar, jauhkan kami dari yang jahat, berarti kita sebenarnya sedang menaruhkan ke dalam pemikiran kita yang paling dalam bahwa hati-hati, dunia ini jahat. Hati-hati, banyak orang jahat. Hati-hati, banyak sistem perekonomian yang jahat. Ya. Jadi orang yang berdoa lepaskan kami dari yang jahat itu pasti sadar bahwa kejahatan itu nyata dan aktif melawan kita. Dengan kita berdoa lepaskan kami dari yang jahat, kita juga senantiasa meminta perlindungan kepada Bapa. Kita belajar untuk bergantung penuh pada Bapa. Dengan kita berdoa lepaskan kami dari yang jahat, kita harus hidup dalam kemenangan yang sudah diberikan Kristus atas kuasa jahat. Kolose 2 ayat 15 mengatakan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi dunia dengan semua sistemnya tadi, yang jahat, itu kata Kolose, sudah dilucuti. Pemerintah-pemerintah yang jahat, penguasa-penguasa yang jahat,
semua hal yang jahat di dunia ini, kekuasaan jahat, sistem dunia yang jahat itu sudah ditaklukkan, dilucuti oleh Yesus dalam kemenangannya terhadap apa yang namanya penderitaan dosa itu. Jadi dengan kita berdoa demikian, kita percaya bahwa Yesus telah menang. Kemenangan sudah ada dalam diri Yesus, dan kita akan bisa hidup dalam kemenangan itu ketika kita mau percaya kepada Yesus. Jadi frasa, tetapi lepaskan kami dari yang jahat di dalam Matius 6 ayat 13 ini memiliki makna apa saja. Yang pertama, permohonan agar Bapa melindungi kita dari kuasa jahat dan sistem dunia yang jahat. Kita itu tidak berdaya. Kita berharap Bapa menarik kita keluar, menjauhi kuasa yang jahat, menjauhi sistem dunia yang jahat. Jadi meskipun kita hidup di dunia ini, kita berjalan dalam jalan yang benar. Karena Bapa ketika kita berdoa, lepaskan aku dari yang jahat, Bapa selalu menarik kita keluar ketika Bapa melihat kita berjalan menuju kejahatan, menuju sistem dunia yang jahat. Kita berdoa demikian juga berarti kita mengakui ketergantungan kita kepada Bapa sebagai pembebas kita. Dengan kita berdoa demikian juga berarti kita berseru untuk hidup kudus. Kita memproklamirkan bahwa kita juga harus hidup kudus. Benci yang jahat, menjauhi kejahatan, hidup kudus. Kita harus belajar hidup kudus di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Yesus mengajarkan kita untuk sadar bahwa kejahatan itu nyata. Tapi juga untuk percaya bahwa hanya Bapa yang bisa memberikan perlindungan dan kemenangan atasnya. Dalam Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dan hanya dalam Dia kita memiliki kemenangan. Amin. Bapak Ibu, jadi ketika kita berdoa Bapa kami, lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu berarti Bapak Ibu menyadari bahwa dunia ini memang jahat. Kejahatan itu ada, aktif. Kita meminta perlindungan Bapa untuk menjauhkan kita dari semua kejahatan tadi. Kita memohon Bapa akan menarik kita keluar segera dari kejahatan, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita berdoa, jauhkan kami dari yang jahat, kita juga secara tidak sadar membangun alam bawah sadar kita untuk hidup kudus. Untuk tidak menyukai, mencintai kejahatan. Untuk tidak mengarahkan kaki menuju kepada kejahatan. Kalau kita bisa paham dan kita hidupi doa Bapa kami, lepaskan aku dari yang jahat, maka Bapak, Ibu, dan saya akan terus bisa hidup dalam kebenarannya. Senantiasa berjalan dalam rancangannya. Kita tinggal di dunia yang sistem pemerintahannya jahat, korup dan seterusnya. Tapi kita akan tidak berdampak pada kita secara fatal. Karena kita hidup dalam kebenaran Allah. Allah yang pelihara kita. Allah yang sertai kita. Haleluya. Jadi hikmat yang bisa saya bagikan dalam program hari ini adalah percaya sungguh hanya Bapa yang sungguh menolong kita. Hanya Bapa yang sanggup menolong kita. Ingat, Yesus sudah mengajarkan, Bapa, lepaskanlah aku dari yang jahat. Maka jangan terlalu jumawa dan berkata aku bisa mengalahkan semuanya. Bapak Ibu, bergantung pada Allah. Sebab Allah lah menara kekuatan. Berlari kepadanya, kita akan selamat. Semoga paham, semoga diberkati. Kalau Bapak Ibu mau terus diberkati, bisa menjadi membership dari YouTube WBSD. Karena dalam program ini setiap hari saya mengajar hal-hal yang terlalu sensitif, yang masih sensitif, yang belum bisa diajarkan untuk orang Kristen secara umum. Ya. Contohnya saya lagi mengajar tentang fallen angel. Saya mengajar soal Satan. Saya mengajar soal perang akhir zaman. Ya. Banyak apa yang saya ajarkan itu masih belum dipahami oleh banyak orang Kristen secara mainstream. Saya nggak mau jadi batu sandungan, maka hanya yang mau belajar bersama saya saja yang bisa mendapatkannya. Jadi member dari YouTube WBSD. Kalau sudah jadi member, nanti Bapak Ibu bisa scan barcode ini untuk menjadi bagian dari WhatsApp group kami. Karena mungkin di hari Senin besok saya akan bikin seminar kecil-kecilan ya di Zoom gitu ya. Menemani waktu libur Idul Fitri kita ya. Libur nasional, kita belajar kebenaran ya. Nanti saya siapkan materinya,
Linknya nanti saya bagikan hanya untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi ini, sudah jadi member dan mengisi ini dan jadi member dari WhatsApp grup kami. Ya, mungkin hanya 2-3 orang yang ikuti, nggak apa-apa. Ya, nanti kita belajar banyak di situ. Oke, demikian dari saya. Ya, semoga materi hari ini jadi berkat. Dan sebelum kita akhiri, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Kami belajar banyak hari ini dari kalimat dalam doa Bapa kami. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata lepaskan itu berarti kita benar-benar berharap sungguh agar Bapa secara aktif menarik kita keluar dari yang namanya kejahatan. Dari dunia yang jahat, dari sistem dunia yang jahat. Menjauhkan kita secara aktif dari orang-orang jahat. Dengan kita berdoa demikian, maka kita menaruhkan pengharapan kita, pertolongan kita hanya kepada Bapa, karena memang Bapa lah yang bisa menolong kami. Tolong kami Bapa, lewat Roh Kudus-Mu, berikan kami pertolongan-Mu ini. Jauhkan kami daripada yang jahat. Kami juga berarti ketika berdoa demikian, kami mau berkomitmen untuk hidup benar. Sehingga kami tidak mengarahkan kaki kami dengan sengaja menuju kejahatan. Kami tidak jadi orang-orang yang mencintai kejahatan. Maka ketika kami paham ini dan berdoa dengan sungguh setiap kata kalimat dalam doa Bapa kami, dengan makna, kedalaman seperti yang Yesus ajarkan, akan membuat kami semakin menjadi pengikut Kristus yang sejati. Hidup kami akan serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah belajar doa Bapa kami sampai detik ini. Mungkin ada satu seri lagi tentang doa Bapa kami berikutnya. Sehingga dengan pemahaman yang ada, kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin menjadi murid Kristus yang sejati. Berkati yang sudah mengikuti program ini diberkati luar biasa. Apapun yang mereka rindukan, diberkati. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang punya beban berat diberikan kelegaan dalam nama Yesus, bahkan yang tidak punya jalan keluar diberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Setiap kami yang ikuti program ini, yang mau belajar menjadi seperti Yesus, itu benar-benar menjadi orang-orang yang senantiasa keluar lebih dari seorang pemenang. Bapa akan menyertai kami, Bapa akan melindungi kami. Berkati tangan-tangan yang sudah menjadi rekan sekerja kami, lewat jempolnya mereka membantu men-sharekan program ini, ibadah Sahabat Shalom ini kepada yang lainnya, sehingga banyak orang lain benar-benar paham setiap perkataan dan pengajaran Yesus seperti yang komunitas kami ini sedang bagikan. Berkati juga tangan-tangan yang setiap hari melipat tangannya untuk berdoa dan mendoakan pelayanan The Way. Apa yang mereka doakan, itu juga terjadi atas mereka. Beberapa sudah memberikan berkatnya lewat persembahan kepadamu lewat The Way. Beberapa juga sudah memberikan persepuluhan kepadamu lewat The Way. Apa yang sudah mereka taburkan itu dibalaskan berkali lipat ganda. Tidak ada seorang pun yang memberkati pelayananmu lewat The Way yang akan susah, miskin, semuanya diberkati luar biasa. Kami doa buat Indonesia dalam pemulihan, diberkati Tuhan. Kami doa agar semua gerejamu, hamba-hamba Tuhan yang melayani diberkati. Esok hari semua ada ibadah. Berkati agar di hari esok semua ibadah di gereja yang dilakukan oleh hamba Tuhan dimanapun mereka berada, ketika mereka tulus, pelayanan mereka berdampak. Hamba berdoa buat para pelayan Tuhan yang tinggal di pedalaman dalam keterbatasan mereka, diberkati, tidak meminta-minta. Mereka diberkati luar biasa. Kehidupan rumah tangga mereka tercukupi. Dan kami juga mau doa buat The Way Bapak. Tuhan yang tolong, Kau yang tahu pergumulan kami. Kami rindu pergumulan kami ini di The Way ini dalam pertolongan Tuhan yang nyata. Sehingga benar-benar apa yang sudah Kau bukakan buat kami, bisa kami terus isi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa. Kami percaya semuanya akan Kau cukupkan tepat pada waktunya. Kau buka jalan buat setiap kami. Terima kasih buat segala-galanya. Dan kami percaya doa ini sudah kami aminkan dengan sungguh dalam nama Yesus. Dan kami percaya Yesus sudah mendengar kami. Dan program ini kami tutup sekali lagi dengan nama di atas segala nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ampuni segala dosa kami. Yesus Kristus Allah Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Arahkan hatimu Bapak Ibu. Saya ingin memberkati saudara dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah engkau, jadi kepala nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun.
Apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, bisnismu diberkati. Sepanjang liburan ini, kau diberkati luar biasa. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah menyertaimu. Kasih karunia dari Yesus limpah atasmu. Dan persekutuan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus selalu ada bersamamu. Mulai hari ini sampai Maranatha. Ketika Yesus nanti jemput kita di awan-awan kemuliaan. Dan dibawanya kita masuk dalam keabadian. Yang percaya dikatakan dengan iman. Amin. Kekasih Tuhan, selamat siang, selamat liburan, selamat malam minggu. Besok kita ketemu di gereja. Bapak Ibu saya undang untuk datang ke gereja langsung. Kalau dekat di Serpong, kalau jauh bisa ikuti live streamingnya jam 11 siang. Ya. Terus kita bertumbuh belajar. Silahkan di follow sosial media kami, di subscribe. Karena kami setiap hari 3-5 program kami bagikan buat saudara. Semata-mata karena kami rindu Bapak Ibu semakin menjadi murid Yesus yang sejati. Demikian dari saya. Sampai jumpa. God bless you. Jesus bless you more and more. Haleluya. Amin.